Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Salsabila dari kelas TI 5E NIM 212020530. Saya di sini akan menjelaskan materi perihal media transmisi jaringan. Media transmisi jaringan ada beberapa kabel jaringan, yaitu guided atau terpandu dan unguided atau tidak terpandu. Media yang terpandu adalah media transmisi yang maksudnya adalah media yang mampu mentransmisikan besar-besaran fisik lewat material. Contohnya kabel twisted pair, kabel koaksial, dan serat optik. Kabel twisted pair adalah media ini banyak dikenal karena telah banyak digunakan khususnya sebagai kabel telepon. Twisted pair terdiri dari pasangan kawat tembaga terisolasi yang dipilin menjadi satu dengan ketebalan rata-rata 1 mm. Dan twisted pair memiliki beberapa jenis utama, yaitu shielded atau berselimut, biasa disebut STP, dan kategori 1 sifatnya mampu mentransmisikan data kecepatan rendah, contoh kabel telepon. Kategori kedua sifatnya mampu mentransmisikan data lebih cepat dibandingkan kategori 1, dapat digunakan untuk transmisi digital dengan bandwidth hingga 4 MHz. Kategori 3 mampu mentransmisikan data hingga 16 MHz. Terus kategori 4 mampu mentransmisikan data hingga 20 MHz. Kategori 5 digunakan untuk transmisi data yang memerlukan bandwidth hingga 100 MHz. Sementara itu, untuk UTP kategori 6 dan 7 untuk kecepatan transmisi 1 Gbps dan 10 Gbps. Sedangkan kategori 5 UTP direkomendasikan sebagai kategori minimum untuk instalasi LAN dan cocok untuk topologi star. Kabel STP sama dengan kabel UTP, tetapi kawatnya lebih besar dan diselubungi dengan lapisan pelindung isolasi. Untuk gangguan interferensi, jenis kabel STP yang paling umum digunakan pada LAN ialah IBM. Shielded twisted pair juga adalah jenis kabel telepon yang digunakan dalam beberapa bisnis instalasi. Terdapat pembungkus tambahan untuk tiap pasangan kabel twisted pair. Dan twisted pair memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan twisted pair, harga relatif paling murah di antara kabel jaringan lainnya. Mudah dalam membangun instalasi. Kelemahan UTP adalah jarak jangkauannya hanya 100 meter dan kecepatan transmisinya relatif terbatas, mudah terpengaruh noise atau gangguan. Kelemahan kabel STP pada frekuensi tinggi, keseimbangan menurun sehingga tidak dapat mengkompensasikan timbulnya crosstalk dan sinyal noise. Harganya juga cukup mahal. Kabel koaksial terdiri atas kabel yang diselubungi oleh 2 tingkat isolasi. Tingkat isolasi pertama adalah yang paling dekat dengan kawat konduktor tembaga. Tingkat pertama ini dilindungi oleh serabut konduktor yang menutup bagian atasnya yang melindungi dari pengaruh elektromagnetik. Sedangkan bagian inti yang digunakan untuk transfer data adalah bagian tengahnya yang selanjutnya ditutup atau dilindungi dengan plastik sebagai pelindung akhir untuk menghindari dari goresan kabel. Dan ada beberapa jenis kabel koaksial lebih besar daripada yang lain. Makin besar kabel, makin besar kapasitas datanya. Lebih jauh jarak jangkauannya dan tidak begitu sensitif terhadap interferensi listrik. Kabel koaksial terdiri dari sebuah konduktor tembaga, lapisan pembungkus dengan sebuah kawat ground, sebuah lapisan paling luar,
Dan penggunaan kabel koaksial adalah kabel ini digunakan untuk antena televisi dan transmisi telepon jarak jauh. Konektornya adalah BNC, British Naval Connector. Kabel ini terbagi menjadi dua, yaitu coaxial baseband atau kabel 50 ohm, digunakan untuk transmisi digital. Coax broadband, kabel 75 ohm, digunakan untuk transmisi analog. Kabel koaksial terkadang juga digunakan untuk topologi bus, tetapi beberapa produk LAN sudah tidak mendukung koneksi kabel tersebut. Dan kabel koaksial ini mempunyai kemampuan jarak jangkau yang relatif jauh, yaitu 200 meter dengan kecepatan 10 Mbps atau 10 base 2 thin coaxial RG58 RG45 dengan impedansi 75 ohms untuk broadband internet. 500 meter dengan kecepatan 10 Mbps atau 10 base 5 thin coaxial. Dan ada juga kelemahan atau kelebihan kabel koaksial. Kelebihannya hampir tidak terpengaruh noise, harga relatif murah. Sedangkan kelemahannya penggunakannya mudah dibajak. Thick koaksial sulit untuk dipasang pada beberapa jenis ruang. Kabel serat optik. Kabel serat optik adalah teknologi kabel terbaru. Terbuat dari gelas optik, di tengah-tengah kabel terdapat flame glass yang disebut core dan dikelilingi lapisan cladding, buffer coating, material penguat, dan pelindung luar. Transmitter yang banyak digunakan adalah LED atau laser. Cahaya yang terlihat mempunyai frekuensi sekitar 108 MHz, sehingga bandwidth dari suatu sistem transmisi akan sangat besar. Kelebihan dan kelemahan serat optik. Kelebihannya ukuran kecil dan ringan, sulit dipengaruhi interferensi atau gangguan. Redaman transmisinya kecil, bidang frekuensinya besar, lebar, kapasitas bandwidth yang besar, gigabyte per detik. Jarak transmisi yang lebih jauh, 2 sampai lebih dari 60 km. Kabel terhadap interferensi elektromagnetik. Kelemahannya, instalasinya cukup sulit, tidak fleksibel, harga relatif mahal, tidak bisa ditap di tengah. Jenis konektor RJ45. RJ45 adalah konektor yang bisa dipergunakan dalam instalasi jaringan kecil atau LAN, di mana kabel yang digunakan adalah kabel twisted pair type tipe UTP. Konektor ini berfungsi untuk menghubungkan kabel UTP dengan NIC, yang mana kini port yang dipergunakan kebanyakan adalah port RJ45. RJ11 adalah konektor yang dipergunakan dalam jaringan telepon. Konektor ini hanya bisa disandingkan dengan kabel STP. BNC RG59. Konektor BNC ini adalah konektor yang digunakan sebagai penghubung antara kabel dengan perangkat CCTV, baik monitor, DVR maupun kamera. BNC to BNC. Konektor BNC adalah konektor yang digunakan untuk menyambung kabel dari BNC RG6 yang akan dihubungkan ke monitor, TV, dan DVR. Konektor pada fiber optik. Konektor FC digunakan untuk jenis kabel single mode dengan akurasi yang tinggi untuk menghubungkan kabel dengan transmitter maupun receiver. Konektor SC digunakan dalam jenis kabel single mode dan bisa dilepas pasang. Konektor SC bentuknya persegi dan lebih mudah dihubungkan ke area yang ditentukan. Konektor ST bentuknya seperti bayonet berkunci dan hampir mirip dengan konektor BNC. Konektor D4. Jenis komputer ini hampir mirip dengan konektor FC, hanya berbeda ukurannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perihal perangkat keras jaringan komputer. Perangkat keras jaringan komputer yang dibutuhkan untuk membangun sebuah jaringan komputer yaitu komputer, card network, bridges, router, switch, repeater, modem, hub, dan lainnya yang dibutuhkan untuk proses transformasi data di dalam jaringan.
Perangkat-perangkat yang dibutuhkan. Perangkat yang dibutuhkan ada modem, penghubung ke penyedia jasa internet. Router digunakan untuk menyambung dua jaringan yang berbeda, sebagai contohnya untuk menyambungkan antara LAN dengan internet yang diperlukan adanya router sebagai jembatan dari dua jaringan tersebut. Switch. Biasanya switch banyak digunakan untuk jaringan LAN sebagai penghubung antara komputer. Repeater digunakan untuk penguat sinyal pada jaringan komputer. Bridge adalah sebuah perangkat yang membagi satu buah jaringan ke dalam dua buah jaringan. Ini digunakan untuk mendapatkan jaringan yang efisien, di mana kadang pertumbuhan network sangat cepat, makanya diperlukan jembatan untuk itu. Hub, sebuah konsentrator atau hub adalah sebuah perangkat yang menyatukan kabel-kabel network dari tiap-tiap workstation, server atau perangkat lain. Topologi jaringan komputer. Macam topologi jaringan ada 4, yaitu bus, ring atau cincin, star atau bintang, tree atau pohon. Topologi bus. Pada topologi bus, dua ujung jaringan harus diakhiri dengan sebuah terminator. Keunggulannya topologi bus adalah pengembangan jaringan atau penambahan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation lainnya. Kelemahannya dari topologi ini adalah bila terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Topologi ring atau topologi cincin. Topologi jaringan berbentuk rangkaian titik yang masing-masing terhubung ke dua titik lainnya. Sedemikian sehingga membentuk jalur melingkar membentuk cincin. Kelebihannya, hemat kabel, tidak akan terjadi tabrakan pengiriman data atau collision, karena pada satu waktu hanya satu node yang dapat mengirimkan data. Kelemahannya, peka kesalahan, sehingga jika terdapat gangguan di suatu node mengakibatkan terganggunya seluruh jaringan. Pengembangan jaringannya lebih kaku. Topologi star atau topologi bintang merupakan topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Topologi jaringan bintang termasuk topologi jaringan dengan biaya menengah. Kelebihannya, tingkat keamanan termasuk tinggi, tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk. Kekurangannya, perlunya disiapkan node tengah cadangan. Sedangkan topologi tree atau topologi pohon, terdapat beberapa tingkatan simpul node. Pusat atau simpul yang lebih tinggi tingkatannya, yang lebih rendah tingkatannya. Keunggulannya, dapat terbentuknya suatu kelompok yang dibutuhkan pada setiap saat. Kelemahannya, apabila simpul yang lebih tinggi kemudian tidak berfungsi, maka kelompok lainnya yang berada di bawahnya akhirnya juga menjadi tidak efektif. Jaringan komputer. Berdasarkan kriterianya, jaringan komputer dibedakan menjadi 4. Berdasarkan distribusi sumber informasi, berdasarkan jangkauan geografis, berdasarkan peranan dan hubungan tiap komputer dalam memproses data, berdasarkan media transmisi data, berdasarkan distribusi sumber atau informasi data, jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Dan jaringan terpusat terdiri dari komputer klien dan server, yang mana komputer klien yang berfungsi sebagai perantara untuk mengakses sumber informasi. Sedangkan jaringan terdistribusi merupakan perpaduan beberapa jaringan terpusat, sehingga terdapat beberapa komputer server yang saling berhubungan dengan klien membentuk sistem jaringan tersebut. Berdasarkan jangkauan geografis dibedakan menjadi 3. Ada jaringan LAN, jaringan MAN, dan jaringan WAN. Jaringan LAN merupakan jaringan yang menghubungkan dua komputer atau lebih dalam cangkupan seperti laboratorium, kantor, serta dalam satu warnet. Sedangkan jaringan MAN merupakan jaringan yang mencakup satu kota besar beserta daerah setempat. Contohnya jaringan telepon lokal, sistem telepon
seluler, serta jaringan relay beberapa ISP internet. Jaringan WAN merupakan jaringan dengan cakupan seluruh dunia. Contohnya jaringan PT Telkom, PT Indosat, serta jaringan GSM seluler seperti Satelindo, Telkomsel, dan masih banyak lagi. Sedangkan berdasarkan peranan dan hubungan tiap komputer dalam memproses data, ada jaringan client server atau beberapa komputer server dan komputer klien. Komputer yang akan menjadi komputer server maupun menjadi komputer klien dan diubah-ubah melalui software jaringan pada protokolnya. Jaringan peer-to-peer. Pada jaringan ini tidak ada komputer klien maupun komputer server karena semua komputer dapat melakukan pengiriman maupun penerimaan informasi sehingga semua komputer berfungsi sebagai klien sekaligus sebagai server. Berdasarkan media transmisi data. Jaringan berkabel, wired network. Pada jaringan ini untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Sedangkan jaringan nirkabel atau WiFi merupakan jaringan dengan medium berupa gelombang elektromagnetik. Pada jaringan ini tidak diperlukan kabel untuk menghubungkan antar komputer karena menggunakan gelombang elektromagnetik yang akan mengirimkan sinyal informasi antar komputer jaringan. Nah, dari seluruh perangkat keras dan topologi jaringan ada kesimpulan. Kesimpulan perangkat keras komunikasi data adalah komputer atau perangkat keras dapat melayani kegiatan komunikasi data. Dengan komputer atau perangkat keras dapat mengambil alih tugas yang kurang dapat dikerjakan secara efisien oleh prosesor tersebut. Kebutuhan utama prosesor pada komunikasi data ialah mengolah data yang datang secara cepat dalam sistem real time. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap, salah kalimat. Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, dadah.